Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Suatu hari, Baginda Raja mengundang Abu Nawas untuk datang ke istananya. Ia ingin kembali menguji kecerdasan Abu Nawas dengan memberinya tugas yang cukup sulit. Wahai Abu Nawas, aku ada tantangan untukmu. Kalau kau bisa mengerjakannya, aku akan memberimu hadiah. Tapi kalau gagal, kau akan dihukum, tutur Baginda Raja. Siap Paduka yang mulia, apa tantangannya? Sahut Abu Nawas. Belikan aku keledai yang paling tampan dan rupawan, perintah Baginda Raja. Oh, cuman itu. Lalu hadiah apa yang akan aku dapatkan bila berhasil mewujudkannya? Dan hukuman apa yang akan aku terima bila gagal melakukannya? Tanya Abu Nawas. Bila berhasil, keledainya aku berikan untukmu. Tapi bila gagal, kau harus memandikan kuda-kuda istana selama 1 bulan. Bagaimana Abu Nawas? Terang Baginda Raja. Tapi saya tidak punya uang Paduka, karena keledai tampan harganya sangat mahal, ujar Abu Nawas. Berapa uang yang kau butuhkan? Tanya Baginda Raja. 1000 dinar saya rasa cukup Paduka, jawab Abu Nawas. Maka setelah Baginda Raja memberikan uangnya, Abu Nawas segera pergi ke pasar untuk mencari keledai yang paling tampan. Namun saat di tengah perjalanan, terbesit ide konyol di benak Abu Nawas. Bukannya melanjutkan perjalanan ke pasar, ia malah memilih pulang ke rumahnya. Kemudian Abu Nawas mengambil keledai miliknya dan dibawanya ke istana. Melihat keledainya jelek dan kurus, Baginda Raja menjadi emosi. Hai Abu Nawas, yang saya minta keledai tampan dan rupawan. Mengapa kau bawa keledai ini? Tanya Baginda Raja. Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, begini Paduka yang mulia, semua keledai di pasar sangat tampan dan rupawan. Saya takut jika saya membawa keledai yang terlalu tampan, orang-orang akan berpikir bahwa ketampanan keledai itu melebihi ketampanan Paduka yang mulia. Mendengar hal itu, spontan Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal. Karena berhasil menghibur Baginda Raja, ia pun tak jadi menghukum Abu Nawas, dan dia disuruh membawa pulang keledainya. Berkat kecerdikannya, Abu Nawas mendapat 2 keuntungan. Ia bisa membawa kembali keledainya dan memperoleh uang 1000 dinar yang sedianya akan digunakan untuk membeli keledai. Beberapa hari kemudian terdengar kabar bahwa Baginda Raja akan mengadakan pesta besar-besaran. Abu Nawas yang selalu ingin hadir dalam pesta tersebut merasa senang dan segera bersiap-siap. Namun ada masalah. Abu Nawas tidak memiliki pakaian yang pantas untuk menghadiri pesta yang diadakan di istana. Inginnya sih membeli pakaian yang baru, tapi dia tidak memiliki uang. Dalam keputusasaannya muncul sebuah ide kreatif pada diri Abu Nawas. Dia mengambil selembar kain yang telah lama dia simpan. Kain tersebut sudah usang dan tidak terawat. Kemudian ia memotong kain itu menjadi 2 bagian. Potongan pertama ia gunakan sebagai sorban di kepalanya, sedangkan potongan kedua ia kenakan sebagai jubah. Dengan penampilan yang agak aneh, Abu Nawas pun pergi ke istana untuk menghadiri pesta. Ketika dia tiba di sana, semua orang yang hadir mulai tertawa melihat penampilannya yang aneh itu. Mereka tidak percaya bahwa Abu Nawas berani datang dengan penampilan seperti itu di depan raja. Baginda Raja sendiri juga ikut tertawa terpingkal-pingkal. Sementara Abu Nawas justru menjadi heran karena ia merasa tak ada yang lucu dengan penampilannya. Ia bahkan penuh percaya diri dengan jubah dan sorban yang dikenakannya, tapi ternyata malah mengundang gelak tawa. Hal ini membuat Abu Nawas sangat dongkol. Adapun Baginda Raja melihat sesuatu yang lain dalam tindakan Abu Nawas ini.
Dia tahu bahwa Abu Nawas adalah seorang yang cerdas dan berbakat dalam membuat puisi dan lelucon. "Wahai Abu Nawas, kau telah menghibur kami semua hari ini. Kami sangat senang dengan penampilanmu yang unik ini. Tolong ceritakan kepada kami tentang kisah-kisah lucu yang akan membuat kita tertawa," pinta Baginda Raja. Tentu saja permintaan Baginda Raja tak bisa Abu Nawas penuhi. Bagaimana mungkin dalam keadaan dongkol Abu Nawas akan menceritakan kisah-kisah lucu? Namun kalau ia tidak menuruti permintaan raja, ia khawatir akan dihukum. Kemudian dengan ketus Abu Nawas berkata, "Tentu wahai Paduka yang mulia, tetapi semua cerita lelucon saya hanya bisa dimengerti oleh orang-orang yang bijak. Jika saya menceritakan lelucon ini di depan semua orang, mereka mungkin tidak akan mengerti Paduka," ujar Abu Nawas. Mendengar hal itu, Baginda Raja dan semua tamu undangan tertawa lebih keras lagi. Inilah cara Abu Nawas untuk menghindari memberikan cerita lucu yang tak mungkin ia lakukan karena suasana hati yang sedang emosi. Baginda Raja kemudian memberikan hadiah sebagai penghargaan atas hiburannya. Kisah selanjutnya. Belakangan ini, situasi istana terasa mencekam. Pasalnya, Baginda Raja mendapat pesan ancaman pembunuhan dari seseorang yang belum diketahui identitasnya. Untuk menjaga keselamatan Baginda Raja, para prajurit disiagakan di setiap sudut-sudut istana dan di setiap pintu masuk. Namun Baginda Raja terlihat merasa kurang nyaman. Perasaan was-was selalu menghantui dirinya. Melihat gelagat rajanya yang cenderung ketakutan, Panglima pengawal istana berkata kepadanya, "Ampun Paduka yang mulia, kenapa sih Paduka masih terlihat saja gelisah? Para prajurit akan selalu menjaga Paduka kemanapun Paduka pergi. Insya Allah Paduka akan tetap aman." Baginda Raja hanya tersenyum mendengar penuturan Panglima prajuritnya. "Wahai Panglima, kamu salah sangka kalau menganggap aku ketakutan. Semua urusanku aku pasrahkan kepada Allah, termasuk kematianku," jawab Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, lalu apa yang membuat Baginda Raja terlihat sangat gelisah?" tanya Panglima penasaran. "Saya hanya merasa jenuh dengan keadaan ini wahai Panglima. Kemana-mana harus dikawal. Dan saya juga tidak bisa lagi berburu ke hutan seperti biasanya. Sedangkan saya ini butuh hiburan," jawab Baginda Raja. "Tapi ini kan demi keamanan Paduka. Kami tak akan membiarkan keselamatan Paduka terancam. Begini saja Paduka, bagaimana kalau saya panggilkan Abu Nawas untuk menemani Paduka?" saran sang Panglima. Sejenak Baginda Raja terdiam. Kenapa ia tak terpikirkan akan Abu Nawas? Dengan kehadiran Abu Nawas tentu bisa membuatnya terhibur. "Benar sekali Panglima, suruh secepatnya Abu Nawas datang ke istana," titah Baginda Raja. Maka beberapa prajurit kerajaan segera berangkat menuju rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, salah satu prajurit berkata, "Tuan Abu, Anda diperintah Baginda Raja untuk ke istana sekarang juga." Abu Nawas yang sedang enak duduk santai tidak terlalu menghiraukan perkataan prajurit tersebut. "Untuk apa aku ke sana? Baginda Raja mau mengerjaiku lagi ya? Aku sedang tidak semangat untuk meladeninya. Bilang sama rajamu, Abu Nawas tidak mau datang ke istana. Kalau Baginda Raja marah dan ingin memenjarakanku, silahkan tangkap aku, daripada aku harus meladeninya," tutur Abu Nawas. "Tuan Abu, apa Tuan Abu tidak dengar kabar? Baginda Raja mendapat ancaman pembunuhan. Baginda mengundang Tuan Abu untuk menemaninya," balas salah satu prajurit. Abu Nawas tersentak kaget mendengarnya. "Benarkah itu? Baiklah, saya akan segera ke sana," ucap Abu Nawas. Singkat cerita, sampailah Abu Nawas di istana dan menghadap Baginda Raja. "Wahai Paduka yang mulia,
"Apa benar Paduka Raja mendapat ancaman pembunuhan?" tanya Abu Nawas memastikan. "Benar Abu Nawas, tapi aku sedikit pun tidak merasa takut. Karena hidup dan matiku Allah yang menentukan. Aku mengundangmu ke sini untuk menghiburku agar aku tidak merasa jenuh Abu Nawas," balas Baginda Raja. "Baiklah Paduka yang mulia, mulai saat ini saya akan setia menemani Paduka Raja," ucap Abu Nawas. Sejak saat itu, Abu Nawas ikut menjaga keamanan Baginda Raja. Semua tamu yang ingin bertemu dengan Baginda Raja harus melalui izin dari Abu Nawas, termasuk juga masalah makanan. Semua makanan yang akan dihidangkan kepada Baginda Raja harus melalui izin daripada Abu Nawas. Suatu kali ketika Baginda Raja merasa lapar, ia meminta hidangan kepada Abu Nawas. Abu Nawas segera memerintahkan para koki istana untuk memasak sayuran yang enak. Setelah hidangannya matang, para koki langsung menyajikannya di hadapan Baginda Raja. "Wahai Abu Nawas, apakah hidangan ini aman?" tanya Baginda Raja. "Jangan khawatir Paduka yang mulia, makanan ini dijamin aman dan tidak mengandung racun. Bahkan sebaliknya, ini adalah hidangan sayuran yang paling enak di dunia," jawab Abu Nawas. Setelah Baginda Raja mencicipinya, ia menjadi ketagihan. "Kamu benar Abu Nawas, hidangan ini sangat enak dan lezat," puji Baginda Raja. Sejak saat itu, hampir setiap hari Baginda Raja meminta supaya dimasakkan sayur tersebut. 5 hari kemudian, koki istana masih saja membuat masakan yang sama seperti hari-hari sebelumnya. Karena sudah merasa bosan, Baginda Raja berkata kepada Abu Nawas, "Singkirkan semuanya, aku benci makanan ini." Abu Nawas yang sedang berada di samping Baginda Raja menimpali ucapan rajanya itu. "Benar Paduka yang mulia, sayuran ini memang yang terburuk di dunia." Mendengar itu, Baginda Raja heran dengan ucapan Abu Nawas. "Kamu ini aneh Abu Nawas. Beberapa hari yang lalu kau bilang ini adalah hidangan yang paling enak di dunia. Sekarang kau bilang ini adalah hidangan sayuran paling terburuk di dunia. Yang benar yang mana Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Kenapa Paduka tanya ke saya? Saya ini pelayan raja, bukan pelayan sayuran. Jadi apapun yang Baginda katakan, saya juga akan mengatakan yang sama," jawab Abu Nawas enteng. Spontan Baginda Raja tertawa dengan ulah Abu Nawas ini. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada salah satu tetangga Abu Nawas yang mempunyai sifat tak sabaran dan cenderung sering berperilaku keras. Dulunya ia mempunyai hewan peliharaan seekor keledai. Namun akhirnya keledainya mati karena sering disiksa. Suatu hari tetangganya ini mendatangi rumah Abu Nawas dengan maksud untuk meminjam keledainya. "Hei Abu Nawas, bolehkah aku pinjam keledaimu?" tanya tetangganya. Abu Nawas tak langsung menjawabnya. Sebab Abu Nawas kenal persis tabiat tetangganya itu. Sikapnya tak sabaran dan sering berperilaku keras. Tentu saja ia tak mungkin meminjamkan karena takut keledainya akan disakiti. Lalu Abu Nawas beralasan bahwa keledainya sedang dipinjam oleh orang lain dan sampai saat ini keledainya belum dikembalikan. Tetangganya itu pun lalu pergi. Tapi belum sempat ia meninggalkan rumah Abu Nawas, ia mendengar suara keledai berada di halaman belakang rumahnya. Sontak tetangganya ini kembali menemui Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, kau bilang keledaimu dipinjam orang lain. Tapi itu suara apa?" tanya tetangganya sewot. "Kamu lebih percaya pada suara keledai atau omongan saya?" tanya balik Abu Nawas. Tetangga itu pun pulang dengan perasaan dongkol. Beberapa hari kemudian, tetangganya itu datang lagi dengan maksud yang sama,
yaitu meminjam keledainya Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, tolonglah aku, pinjamkan aku keledaimu," pinta tetangganya. Abu Nawas kembali tak langsung menjawab, tapi ia minta waktu untuk mau menunggunya sejenak. Lalu Abu Nawas masuk ke rumahnya. Tidak lama kemudian, Abu Nawas kembali menemui tetangganya itu sambil berkata, "Tadi aku telah menemui keledaiku dan menyampaikan hasratmu. Tapi dia menolak dengan mengatakan, aku sebenarnya ingin membantunya. Hanya saja aku tidak suka dengan ucapan cacian dan kadang ia memukulku." Mendengar perkataan Abu Nawas, tetangganya heran dan bertanya, "Sejak kapan keledai bisa bicara dan punya pikiran seperti layaknya manusia?" Tapi dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Tapi itu kenyataannya Tuan. Begitu banyak keledai bisa bicara, bahkan bermusyawarah dan terkadang mengemukakan pendapatnya." "Bilang saja kau tak mau meminjamkannya," balas tetangganya dengan nada ketus. Ia pun lalu meninggalkan Abu Nawas. Di lain hari, tetangganya itu kembali mendatangi rumah Abu Nawas. Kali ini ia bermaksud meminjam tali jemuran. "Hei Abu Nawas, bolehkah aku meminjam tali jemuranmu?" tanya tetangganya. Abu Nawas menjawab, "Maaf Tuan, tali jemurannya sedang aku pakai untuk menjemur bubuk gandum." Mendengar alasan Abu Nawas, tetangganya pun heran dan kembali bertanya, "Bagaimana mungkin bubuk gandum bisa dijemur di atas tali? Kamu itu mengada-ada Abu Nawas." Abu Nawas menjawab, "Oh, hal itu tidak sesulit yang Anda kira Tuan, jika Anda tidak meminjamkannya kepada orang lain." Tetangganya Abu Nawas pun kembali berkata, "Dasar pelit, selalu saja bikin alasan." Ia pun lalu meninggalkan Abu Nawas dengan muka cemberut. Kisah selanjutnya. Kala itu, negeri Baghdad sedang dilanda musim dingin. Apalagi bila malam tiba, angin berhembus begitu kencang, sehingga hawa dingin terasa menusuk tulang. Akibatnya, suasana pada malam hari jalanan menjadi sepi tanpa ada aktivitas sama sekali. Sementara Baginda Raja yang sedang duduk di singgasananya berkata kepada Panglima prajurit, "Dalam situasi seperti ini, kamu harus tetap waspada, jangan sampai lengah. Sebab kondisi jalanan kota Baghdad sedang sepi, bisa dimanfaatkan oleh pencuri untuk melancarkan aksi jahatnya, terutama pada malam hari." Sang Panglima menjawab, "Siap Paduka Yang Mulia. Saat malam tiba, di setiap sudut-sudut jalan, saya sudah tugaskan beberapa prajurit untuk berjaga. Jadi masyarakat tak perlu khawatir, rumahnya akan aman dari aksi perampokan." Mendengar itu, Baginda Raja pun merasa lega. "Bagus, keamanan rakyatku harus diutamakan," tutur Baginda Raja. "Siap Paduka Yang Mulia. Tapi saya ingin mengajukan permintaan. Ini menyangkut prajurit-prajurit yang berjaga pada malam hari. Mereka semua kedinginan saat bertugas. Saya ingin mereka diberikan baju mantel yang tebal, supaya mereka bisa fokus dalam tugasnya," pinta sang Panglima. "Baiklah, kamu minta saja sama bendahara kerajaan, supaya membelikan baju mantel buat mereka," balas Baginda Raja. Berbicara soal dinginnya saat malam hari, terbesit ide konyol pada diri Baginda Raja untuk menantang Abu Nawas. "Wahai pengawal, suruh Abu Nawas menghadapku sekarang," titah Baginda Raja. Beberapa pengawal istana segera berangkat menuju rumah Abu Nawas. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Ampun Paduka Yang Mulia, ada gerangan apa Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Aku ada tantangan untukmu. Kalau kamu berhasil melakukannya, kamu akan mendapatkan hadiah uang yang banyak," kata Baginda Raja. Tentu saja Abu Nawas langsung tertarik dengan tawaran Baginda Raja. "Kalau boleh tahu, tantangan apakah itu?"
Tanya Abu Nawas penasaran. Tantangannya sederhana, kamu harus sanggup bermalam di puncak gunung. Tapi ada syaratnya Abu Nawas, kamu tidak boleh mengenakan baju sehelai pun, sahut Baginda Raja. Sejenak Abu Nawas terdiam. Jangankan di puncak gunung, di luar rumah saja cuacanya sangat dingin, pikir Abu Nawas. Tapi karena ia sedang sangat membutuhkan uang, tawaran tersebut diterimanya. Baiklah Paduka, saya bersedia. Silahkan Paduka tentukan kapan waktunya, ucap Abu Nawas. Nanti malam Abu Nawas, balas Baginda Raja. Saat menjelang malam tiba, Abu Nawas dikawal oleh beberapa prajurit berjalan menuju puncak gunung. Para prajurit ini bertugas melucuti semua pakaian Abu Nawas dan mengawasinya agar jangan sampai Abu Nawas menyalakan api untuk menghangatkan tubuhnya. Sementara para prajurit yang mendampingi Abu Nawas memakai baju mantel tebal supaya tidak kedinginan. Saat menjalankan tantangannya, Abu Nawas menghabiskan malamnya dengan begadang tanpa tidur sedikit pun. Sebab rasa dingin yang ia rasakan sangat luar biasa, sampai darah dalam nadinya terasa membeku. Wajahnya pun kini mulai pucat menahan dinginnya malam. Abu Nawas sempat akan menyerah, tapi segera ia tepis keinginan tersebut demi hadiah uang yang akan ia dapatkan. Akhirnya waktu pun sudah menunjukkan pagi. Itu berarti tantangan Abu Nawas sudah selesai dijalani. Betapa gembiranya hati Abu Nawas karena berhasil menjalankan tantangan tersebut. Kemudian Abu Nawas dan para prajurit balik ke istana untuk menghadap Baginda Raja. Baginda Raja menjadi heran, Abu Nawas bisa bertahan dan berhasil menjalankan tantangannya. Hebat kau Abu Nawas, apa yang kau rasakan tadi malam? Tanya Baginda Raja. Abu Nawas pun menceritakan hal mengerikan yang menimpa dirinya. Saya hampir mati kedinginan Paduka, jelas Abu Nawas. Apakah di malam itu kau tidak melihat cahaya api dari jauh maupun dekat? Tanya Baginda Raja kembali. Tentu saja saya melihatnya Paduka. Saya melihat ada cahaya obor api remang-remang dari salah satu rumah perkampungan yang berada di bawah kaki gunung, jawab Abu Nawas. Mendengar itu Baginda Raja tertawa. Berarti kamu gagal Abu Nawas. Pantesan saja kamu kuat bertahan. Ternyata kamu menghangatkan tubuhmu dengan cahaya obor api itu, ujar Baginda Raja. Maksud Paduka? Tanya Abu Nawas heran. Ya, kamu gagal dan kamu tidak berhak mendapatkan hadiah, kata Baginda Raja menjelaskan. Abu Nawas pun langsung marah mendengarnya, tapi ia tak berani menunjukkan kepada Baginda Raja. Ia hanya terdiam menahan emosi. Kurang ajar, aku telah ditipu, gerutu Abu Nawas. Abu Nawas pun terpaksa pulang tanpa membawa hadiah. Sejak saat itu, Abu Nawas terus memikirkan cara untuk membalaskan perlakuan Baginda Raja. Hingga pada suatu hari, Abu Nawas mendapatkan ide yang cemerlang. Ia pun segera menyusun rencananya dengan menghadap Baginda Raja. Paduka yang mulia, bila Paduka berkenan, saya mengundang Paduka untuk makan siang di rumah saya, kata Abu Nawas. Benarkah itu? Masakan apa yang akan kau hidangkan? Tanya Baginda Raja. Sop bebek buatan saya Paduka, balas Abu Nawas. Seketika Baginda Raja langsung mengiyakan. Mengingat Abu Nawas terkenal jago masak, apalagi bila masakan sop bebek, lezatnya bukan main. Tapi sayangnya Abu Nawas selalu menolak manakala dirinya diminta Baginda untuk memasak. Dan kali ini adalah kesempatan langka baginya untuk bisa menikmati kembali sop bebek buatan Abu Nawas. Baiklah Abu Nawas, ayo kita ke rumahmu sekarang, titah Baginda Raja. Sesampainya mereka di rumah Abu Nawas, di halaman rumahnya sudah disediakan meja makan dan kursi. Baginda Raja pun duduk di situ bersama Abu Nawas.
Sembari menunggu waktu makan siang, Abu Nawas menceritakan beberapa kisah jenakanya yang membuat Baginda Raja tertawa. "Paduka yang mulia, ini sudah waktunya makan siang. Saya mau ke belakang dulu untuk memasak," ucap Abu Nawas. Tidak lama kemudian, Abu Nawas kembali menemui Baginda Raja. "Mana makanannya, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Belum matang, Paduka. Tunggulah beberapa saat," jawab Abu Nawas. Mereka berdua pun kembali ngobrol. Sesekali Abu Nawas masuk ke belakang untuk menengok masakan yang dibuatnya. Namun sampai waktu menjelang sore, masakan tersebut masih belum juga matang. Baginda Raja pun mulai tak kuasa menahan rasa laparnya. "Kenapa lama sekali, Abu Nawas? Aku sudah tidak kuat menahan laparku," ucap Baginda Raja. "Sabar, Paduka, mungkin sebentar lagi juga matang," balas Abu Nawas. "Kamu dari tadi bilang seperti itu, tapi sampai sekarang belum juga matang," ujar Baginda Raja mulai emosi. Karena tak kuasa menahan rasa lapar, akhirnya Baginda Raja masuk ke belakang melihat masakan sop bebek yang sedang dibuat. Betapa terkejutnya Baginda Raja. Ia melihat panci sop bebek digantung yang jaraknya 1 meter di atas tungku api. "Apa-apaan ini, Abu Nawas? Kamu mau mempermainkan saya ya?" bentak Baginda Raja. "Memangnya kenapa, Paduka? Bukankah saya sudah memasaknya dengan benar?" jawab Abu Nawas pura-pura tidak tahu. "Mana mungkin sop bebeknya bisa matang? Tungku apinya saja jauh dari panci," balas Baginda Raja. "Apakah Paduka lupa? Dulu waktu saya ditantang bermalam di puncak gunung, saya dinyatakan gagal. Karena menurut Paduka, saya menghangatkan diri dengan cahaya obor api milik warga yang ada di bawah kaki gunung. Kalau menurut Paduka jarak sejauh itu saja bisa menghangatkan badan, apalagi api yang hanya berjarak 1 meter. Makanya saya memasak sop bebek dengan cara seperti itu. Saya yakin Paduka pasti percaya, suatu saat pasti sop bebeknya akan matang," kata Abu Nawas menjelaskan. Mendengar itu, Baginda Raja yang tadinya emosi menjadi tertawa. "Cara kamu membalasnya memang cerdik, Abu Nawas," puji Baginda Raja. Kemudian untuk menebus kesalahannya, Baginda Raja memberikan hadiah uang kepada Abu Nawas atas keberhasilannya sewaktu bermalam di puncak gunung. Kisah selanjutnya. Tingkah Abu Nawas kali ini bikin masyarakat geleng-geleng kepala. Bahkan ada yang mengatakan kalau Abu Nawas sudah gila. Bagaimana tidak? Di siang hari bolong saat matahari bersinar dengan panasnya, Abu Nawas malah keliling kampung dengan membawa lampu minyak di tangannya. Dan dia selalu berhenti di setiap depan rumah warga sambil menggoyang-goyangkan lampunya. Ia lalu melongok ke dalam rumah di depannya seperti sedang mencari sesuatu. Perilaku Abu Nawas ini tentu saja menggegerkan penghuni Baghdad. Bagaimana mungkin orang secerdas Abu Nawas bertingkah seperti orang gila? "Abu Nawas mulai gila," kata seorang warga Baghdad. "Raja Harun al-Rasyid pasti malu punya staf ahli gila," celetuk yang lainnya. Tapi Abu Nawas tidak peduli. Besok paginya Abu Nawas kembali melakukan hal yang sama. Ia pergi keliling kampung dengan membawa lampu minyak di tangannya. Setiap kali melewati rumah warga, ia berhenti sejenak. Lampu minyak di tangannya ia goyang-goyangkan lalu melongok ke dalam rumah di depannya. Salah satu warga penasaran dengan apa yang dilakukan oleh Abu Nawas. Ia pun lalu bertanya, "Kamu sedang ngapain, Abu Nawas?" Abu Nawas menjawab, "Saya sedang mencari neraka." Mendengar jawaban yang tak masuk akal itu, semua warga tambah yakin kalau Abu Nawas memang sudah gila. Namun anggapan warga tak membuat Abu Nawas berhenti. Di hari selanjutnya, ia tetap berkeliling kampung dengan membawa lampu minyak.
Karena tidak nyaman dengan tingkah Abu Nawas, warga kampung melaporkan Abu Nawas ke istana dan meminta supaya Abu Nawas ditahan. Para warga beralasan apabila orang gila dibiarkan bebas berkeliaran, seseorang bisa membunuh orang lain dan berpura-pura gila, atau bisa juga mengintip orang mandi dengan pura-pura gila. Raja Harun al-Rasyid marah dan geram mendengar pengaduan warga. Ia juga malu bukan main akibat ulah Abu Nawas. "Cepat tangkap Abu Nawas dan seret kemari," perintah sang raja. Maka ditangkaplah Abu Nawas oleh warga kampung dan dibawanya ke istana. Beberapa menteri istana yang tidak suka dengan Abu Nawas merasa gembira. Kegilaan Abu Nawas mereka manfaatkan untuk menghasut Raja Harun al-Rasyid. Mereka menginginkan supaya Abu Nawas dihukum pasung. Setelah Abu Nawas dihadapkan kepada raja, sang raja bertanya dengan nada emosi, "Kamu gila atau pura-pura gila? Apa alasanmu keliling kampung di siang hari dengan membawa lampu minyak?" Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Saya sedang mencari neraka, Paduka yang mulia." Mendengar jawaban Abu Nawas, sang raja bertambah geram. "Kamu memang sudah benar-benar gila, wahai Abu Nawas," kata sang raja. "Bukan saya yang gila, Paduka Raja, tapi merekalah yang gila," jawab Abu Nawas. Sang raja heran. Mereka siapa yang kau maksud?" tanya sang raja. Abu Nawas kembali menjawab, "Mereka adalah orang-orang yang telah menganggapku gila dan menangkapku serta menyeretku ke sini." Akhirnya Abu Nawas meminta orang-orang yang telah menganggapnya gila untuk berkumpul di depan istana. Mereka ditantang oleh Abu Nawas. "Wahai kalian yang sudah menganggapku gila, apakah selama ini kalian menganggap orang yang berbeda keyakinan dengan kalian sebagai orang gila dan munafik?" tanya Abu Nawas. Mereka serempak menjawab, "Ya, betul." Abu Nawas kembali bertanya, "Terus, apakah kalian anggap orang yang gila dan munafik sebagai orang sesat?" Mereka menjawab, "Iya, tentu saja." "Baik, jika saya gila, munafik, dan akan masuk neraka, di manakah neraka itu? Dan milik siapa neraka itu?" tanya kembali Abu Nawas. "Neraka adalah milik Allah dan tempatnya ada di akhirat," jawab mereka. Kemudian Abu Nawas memalingkan wajahnya menghadap Raja Harun al-Rasyid. "Wahai Paduka Raja, tolong sampaikan kepada mereka, jika neraka milik Allah dan tempatnya berada di akhirat, mengapa mereka gemar menganggap orang lain yang berbeda dengan pemikirannya akan masuk neraka? Apakah mereka sudah menjadi panitia neraka? Apa mereka sudah dapat mandat menjadi wakil Allah untuk menjadi pencatat orang masuk neraka?" ucap Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, sang raja pun tersenyum dan menyuruh Abu Nawas untuk pulang ke rumahnya. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.